Fuji ini selama ini kayak udah lumayan capek ya ngadapin seorang Torik yang memiliki kode feminim. Torik lebih banyak meletakkan masalah daripada menyelesaikan masalah. Apakah memang ada frekuensi yang sangat besar di antara mereka sehingga apa yang dikatakan netizen itu benar adanya bahwa mereka ini cocok banget untuk menjadi seorang pasangan? Oke ya, aku langsung ya analisa kode kehidupan dari Torik, Fuji, dan juga El Rumi. Hai, ketemu lagi dengan aku Enda Heaveny di Kode Selebriti. Tempatnya aku akan mengulik secara tuntas kode-kode kehidupan dari selebriti idola kalian. Nah, kali ini aku akan menganalisa kode selebriti siapa ya. Belakangan ini kayak media tuh diwarnai banget ya dengan berita-berita tentang putusnya Fuji dan juga Torik. Selama ini bukankah mereka adalah pasangan yang sangat-sangat diidolakan oleh netizen? Tapi kenapa sih mereka bisa putus? Oke ya, aku langsung ya analisa kode kehidupan dari Torik, Fuji, dan juga El Rumi. Fuji lahir di tanggal 3 November tahun 2002, sedangkan Torik lahir di tanggal 29 Januari 1999, dan El Rumi lahir di tanggal 30 Mei 1999. Aku akan menganalisa dulu ya antara Fuji dan juga Torik nih. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahir Fuji dan juga Torik nih, sebenarnya apa sih alasan mereka itu putus? Satu, dari tanggal lahir seorang Fuji sebenarnya dia memiliki sisi maskulin yang lebih besar. Kemudian dari sisi Torik dia memiliki sisi feminim yang lebih besar. Nah, ini seperti dua tanggal lahir yang saling tertukar ya. Harusnya Fuji seorang feminim, kemudian Torik yang seorang maskulin, tetapi ini mereka tertukar nih kode tanggal lahirnya. Jadi selama ini yang lebih dominan di dalam hubungan antara Torik dan Fuji tentu saja yang ada di kode maskulin, yaitu seorang Fuji. Nah, Fuji ini selama ini kayak udah lumayan capek ya ngadapin seorang Torik yang memiliki kode feminim. Jadi kayak Fuji merasa bahwa kenapa sih setiap ada persoalan, kenapa sih setiap ada kayak tantangan di dalam hubungan mereka berdua itu lebih banyak Torik itu meletakkan masalah daripada menyelesaikan masalahnya. Dan di sini aku analisa juga ya, Torik itu dia memiliki kode family yang sangat besar. Nah, kalau aku analisa memang ada kaitannya, salah satu alasannya itu adalah terkait dengan keluarga. Jadi kalau aku analisa ya dari keluarganya Torik, sebenarnya ada permintaan-permintaan khusus yang pengen seorang Fuji itu lakukan ya, tetapi mungkin caranya saja. Itu bukan berarti caranya itu tidak baik atau tidak benar, bukan, tapi penerimaan seorang Fuji ini yang kayak aduh kok kayaknya aku agak ditekan ya, kok kayaknya Torik itu tidak membantu aku nih untuk masuk akhirnya ke dalam keluarganya gitu. Jadi tadi yang aku bilang di awal ya, jadi Fuji itu merasa kayak Torik lebih banyak meletakkan masalah daripada menyelesaikan masalah. Seberapa besar sih kemungkinan balikan antara Fuji dengan Torik? Kalau aku analisa di sini sebenarnya kemungkinan itu ada aja nih. Ada peluang untuk mereka balikan. Tetapi mereka berdua itu lagi dalam kondisi yang sama-sama capek dan lagi dalam kondisi yang sama-sama emosi gitu. Dan tipe dari seorang Fuji memang dia tipe yang pemendam perasaan ya. Jadi pendam kemudian dia meledak. Nah, ini adalah ledakan emosi dari seorang Fuji yang memang membutuhkan waktu untuk dia akhirnya bisa meredam, kemudian akhirnya dia bisa berpikir dengan jernih. Sedangkan seperti tadi aku analisa di awal ya, seorang Torik ini dia memiliki kode family yang sangat besar. Artinya apapun yang dikatakan oleh keluarga atau familynya, apapun saran dari keluarga atau familynya ini sangat didengarkan oleh seorang Torik. So bagi yang memang ingin memiliki hubungan dengan Torik ya, dekati dulu deh family atau keluarganya. Ada beberapa momen ya yang tertangkap oleh kamera tentang kedekatan seorang Fuji dan juga El Rumi.
Nah, kalau aku analisa dari tanggal lahir mereka berdua, apakah memang ada frekuensi yang sangat besar di antara mereka sehingga apa yang dikatakan netizen itu benar adanya bahwa mereka ini cocok banget untuk menjadi seorang pasangan. El Rumi lahir di tanggal 30 Mei 1999. Kalau aku analisa dari tanggal lahir El Rumi dan juga Fuji ya, mereka memang memiliki frekuensi yang lumayan gede nih. Tetapi frekuensi mereka hanya di ranah pertemanan. Jadi antara El Rumi dan juga Fuji ya, ketika mereka berkomunikasi sebagai teman, kemudian berdiskusi mengenai pekerjaan, itu klop banget. Tetapi aku tidak melihat frekuensi untuk menjadi pasangan. Banyak juga nih netizen yang bertanya-tanya ya, kenapa El Rumi ini lama banget ngejomblo dari putus hubungan dengan seorang Marsha dulu ya. Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya El Rumi, dia itu memang tipe yang pengen fokus banget dengan pekerjaan dan dirinya sendiri dan juga teman-teman atau pertemanannya ya. Jadi sekarang ini El Rumi lebih fokusnya ke sana. Kalau untuk pasangan kayak kayak ya udahlah, let it flow aja. Nanti kalau misalnya ketemu, alhamdulillah. Kalau memang belum ya nggak juga akhirnya difokuskan untuk mencari pasangan. Karena apa? El Rumi ini merasa bahwa ketika dulu ya dia memiliki relationship atau pacaran gitu ya. Jadi kayak pekerjaannya juga agak tidak fokus, lingkungan pertemanannya juga akhirnya kotaknya mengecil. Jadi sekarang dia ingin banget kayak mengeksplor dirinya lebih di dunia pekerjaan dan juga pertemanannya. Kriteria cewek seorang El Rumi kayak apa sih? Nah, kalau aku analisa dari tanggal lahirnya El Rumi nih ya, gini, dia itu tipe yang dominan atau tipe leader di dalam relationship-nya. Jadi dia membutuhkan cewek-cewek tuh yang kayak memang sifat keibuannya ada, kemudian kayak act of service-nya ada ke pasangannya. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan tipe atau karakter wanita atau cewek yang dia memiliki kode maskulin, bagi dia masa sih dalam satu kapal ada dua nakoda? Itu nggak ada di dalam kriteria seorang El Rumi. Dan banyak juga nih netizen yang menanyakan sebenarnya siapa sih yang lebih cocok untuk seorang El Rumi? Apakah Marsha ataukah Fuji? Kalau aku analisa dari tanggal lahir mereka bertiga nih, tadi aku mengatakan ya, atau aku menganalisa Fuji ini dia memiliki kode maskulin di tanggal lahirnya. So, kalau aku analisa, ini bukan tipe yang bisa membuat seorang El Rumi tertarik. Nah, kalau di seorang Marsha ini memang ada kode feminimnya. Tetapi kita ketahui bersama ya bahwa faktor beda keyakinan yang membuat mereka terhambat di dalam relationship mereka. Dan kalau Fuji nih, kalau misalnya kita berandai-andai gitu ya, Fuji ini lebih memilih siapa sih? Thorik ataukah El Rumi? Seorang Fuji dia akan lebih memilih seorang Thorik. Karena apa? Dia merasa sebenarnya agak balance juga ya antara kode tanggal lahir yang ada di dia yang maskulin dan juga seorang Thorik nih yang feminim gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang Fuji nih sama-sama memiliki kode maskulin antara dia dan pasangannya, bisa dibayangin dong gimana emosinya, gimana mereka mengatur ritme dalam hubungan, gimana mereka menyelesaikan permasalahan. Aduh, itu pasti akan terjadi ledakan emosi. Sebenarnya antara Fuji dan Thorik cukup kalau aku bilang sih cukup bersabar dulu deh. Gitu, diredam dulu emosi kalian ya kan, saling dulu memahami satu sama lain. Kemudian dari sisi Thorik juga keluarkanlah effort kamu untuk mempertahankan hubungan ini. Nah, itu hasil analisa aku dari kode kehidupan yang ada di tanggal lahir seorang El Rumi, Fuji, dan juga Thorik. Bagi kalian-kalian nih yang ingin dianalisa selebriti-selebriti idolanya, please tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Mantra Room karena aku bakalan menganalisa lebih banyak lagi kode-kode selebriti idola kalian. Oke, aku Endah Heavenly, sampai ketemu di next episode Kode Selebriti.